Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 7 Mei 2024 dalam pekan ke-6 Paskah tahun B. Bacaan dibawakan oleh Serafina Pranadi, Mazmur dilantunkan oleh Sirila Cahyoyanti, dan renungan ditulis oleh Julius Andrianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, sumber kehidupan dan keselamatan, kami mengasihi-Mu dengan segenap hati dan kekuatan kami, karena Engkau telah menciptakan kami, memelihara kehidupan ini, serta menyelamatkan kami. Kami mohon kepadamu, agar kami tidak mudah lelah dan putus asa dalam menyampaikan, dalam mewartakan belas kasih-Mu kepada setiap orang yang kami jumpai, sehingga semua orang dapat memahami bahwa Engkaulah sumber kehidupan dan keselamatan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 16, ayat 22 sampai dengan ayat 34. Ketika Paulus dan Silas ada di kota Filipi, terjadilah yang berikut ini. Orang-orang Filipi bangkit menentang Paulus dan Silas. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dan terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga, terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh mereka membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira
bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukur kepadamu dengan segenap hati, karena Engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Tangan kananmu menyelamatkan daku ya Tuhan. Aku hendak memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Tangan kananmu menyelamatkan daku ya Tuhan. Tangan kananmu menyelamatkan daku. Engkau akan menyelesaikan segalanya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu kekal abadi. Janganlah Kau tinggalkan buatan tangan-Mu. Tangan kananmu menyelamatkan daku ya Tuhan. Aku akan mengutus roh kebenaran kepadamu, sabda Tuhan. Dan Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 16, ayat 5 sampai dengan ayat 11. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, maka hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi.
Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikianlah sabda Tuhan. Jangan bersedih dalam hidup ini. Renungan dibawakan oleh Julius Andrianto. Ibu bapa dan saudaraku terkasih, bercerita atau mengobrol dengan orang lain, baik itu dengan kerabat maupun dengan teman, sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Obrolan itu tentu dengan berbagai konteksnya dan dilakukan juga dengan berbagai cara. Ada yang di warung kopi, ada yang di rumah bersama keluarga, ada juga di balai RW misalnya, atau di kantor, atau di sekolah, di kampus, dan bahkan obrolan itu terjadi di media sosial. Yang secara umum, ujung atau ending dari sebuah obrolan adalah mendapatkan sebuah solusi atau jalan keluar, atau mendapatkan sebuah tips, mendapatkan sebuah cara, atau sebuah saran, dan sekurang-kurangnya ending percakapan itu adalah saling menyapa. Ini adalah sebuah realitas kita sebagai makhluk sosial, mendapatkan ending yang baik, entah itu saran ataupun solusi, dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan atau pergulatan hidup. Ada juga obrolan yang tidak ada endingnya. Apa contohnya? Ya, ngegosip. Itu tidak ada endingnya. Menghadapi berbagai tantangan dan perkembangan yang sangat kompleks di zaman ini, tentu tidak jarang menimbulkan tekanan. Peran dan tanggung jawab yang sulit dan berat sebagai seorang individu dapat menjadikan kita tidak realistis dan bahkan gagal dalam menjalankan peran kita. Ada dampak yang muncul dalam situasi itu, misalnya keputusasaan, ketidakberdayaan, kehilangan harapan, atau bahkan menjadi frustasi, seolah-olah tidak memiliki spirit hidup lagi. Lalu, apa hubungan antara sebuah situasi hidup dengan sebuah spiritualitas? Apakah kita juga menyadari bahwa spiritualitas atau spirit itu adalah bagian yang terdalam dan sangat esensial dari seorang individu? Lalu apa akibatnya jika seseorang terjadi kekosongan spiritualitas? Spiritualitas berakar pada kata spirit yang mengandung arti semangat. Istilah spiritualitas itu sendiri diambil dari kata Latin spiritus yang berarti nafas, yang berkaitan dengan kata Yunani pneuma yang mengacu pada nafas sebuah hidup atau jiwa. Kekosongan spiritualitas, kekosongan rohani akan menimbulkan banyak permasalahan di setiap individu, bahkan sampai mau bunuh diri. Kerap itu terjadi pada zaman ini. Manusia tidak dapat terlepas dari berbagai persoalan hidup. Persoalan itu tentunya hadir dengan bobotnya masing-masing. Namun pada tingkat spiritualitas tertentu, seseorang akan senantiasa merasakan kehadiran Tuhan dimanapun, kapanpun, dan melalui apapun yang dijumpainya dalam kehidupan sehari-hari. Dua hal itulah yang mau disampaikan dalam dua bacaan hari ini.
Pada bacaan pertama sangat terlihat jelas betapa kosongnya spiritualitas, betapa kosongnya kehidupan rohani kepala penjara tempat Paulus dan Silas berada. Ia kaget melihat kejadian yang dialaminya dan hendak bunuh diri. Dia merasa malu, dia merasa takut, dan ada sebuah kegagalan dalam hidupnya, kegagalan dalam tugasnya untuk menjaga para tahanan. Kita bisa membayangkan sebuah gempa bumi yang hebat menghancurkan penjara itu. Bahkan kuasa Allah telah disaksikannya sendiri dengan terbukanya pintu-pintu penjara dan belenggu para tawanan. Dua peristiwa dialami kepala penjara itu. Pertama adalah melihat kuasa Allah atas sebuah kejadian, dan kedua adalah melihat kasih Allah dalam diri Paulus. Dalam nasihat atau sarannya, jangan celakakan dirimu, kami semua masih ada. Ada sebuah perubahan besar dalam diri kepala penjara, yaitu berupa reaksi. Reaksinya menjawab belas kasih Allah. Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dalam situasi itu pun terjadi sebuah pewartaan kabar gembira kepada mereka yang belum mengenal Yesus, dan kemudian berakhir pada sebuah suasana hangat, saling melayani, dan mereka menjadi percaya pada Tuhan Yesus dan memberi dirinya dibaptis. Singkatnya bahwa belas kasih Allah terlihat dalam diri orang lain, entah melalui saran, melalui nasihat, melalui obrolan, dan seterusnya. Allah menyapa manusia dalam berbagai cara. Dan dalam hal ini terjadi pada diri kepala penjara. Dan ia menemukan belas kasih Allah melalui saran, melalui nasihat dari mereka yang dipenjaranya. Kemudian Allah pun juga menyapa. Allah pun juga menegurnya melalui sebuah peristiwa yang tidak mengenakan. Ibu, bapak, dan saudaraku terkasih, suasana tadi identik dengan sebuah rasa ketakutan akan kehilangan sebuah sumber inspirasi hidup yang mampu membuat hidup manusia terasa damai, terasa nyaman dan tentram. Apabila tidak memiliki spiritualitas yang baik, maka manusia akan merasa ditinggalkan, merasa bersedih dan berduka cita. Endingnya adalah manusia merasa tidak bisa berbuat apa-apa tanpa sumber inspirasi hidupnya. Manusia akan kehilangan spirit, akan kehilangan semangat, kehilangan nafasnya. Itulah gambaran yang dilukiskan dalam bacaan Injil. Yesus berpamitan dengan para muridnya. Aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dalam setiap perpisahan pasti ada rasa duka bagi yang ditinggalkan. Orang menjadi diam 1000 bahasa karena kesedihan menyelimuti hatinya. Situasi itulah yang dirasakan para murid Yesus saat itu. Mengapa menjadi sedih? Karena mereka akan ditinggalkan oleh sumber inspirasi, atau mereka akan kehilangan seorang motivator hidup, seorang motor penggerak utama kehidupan mereka. Jika aku tidak pergi, maka penghibur, Roh Kudus, tidak datang kepadamu. Kalimat inilah yang menjadi sebuah alasan bagi para murid untuk terus melanjutkan kehidupannya, bahwa Roh Kudus, Roh Penghibur, akan selalu menyertai mereka dalam setiap langkah kehidupan. Roh Kudus tidak hanya hadir bagi para rasul dan para murid, tetapi Roh Kudus juga hadir bagi seluruh gereja yang menerima tugas untuk mewartakan kabar sukacita ke seluruh dunia, seperti yang dilakukan Paulus dan Silas, serta banyak orang pada masa itu. Mereka yang belum mengenal Yesus, maka pada masa itu mereka melihat atau mengenal Yesus dalam karya pewartaan para rasul dan para muridnya. Bagaimana dengan masa kini? Mereka yang belum mengenal Yesus, Sang Inspirasi Hidup,
Sang sumber cinta kasih, Sang sumber belas kasih, maka mereka akan mengenal Yesus sebagai sumber keselamatan dalam setiap karya, pewartaan, dan pelayanan kita. Sebaliknya pun demikian, kita dapat melihat Yesus sebagai sumber inspirasi hidup dalam diri orang lain. Kita mampu melihat Yesus dalam setiap peristiwa hidup kita. Ibu, bapak, dan saudaraku, kalau ada judul film, Kulihat Cinta di Matanya, tentu setiap hari, setiap saat, kita pun bisa membuat sebuah film yang berangkat dari peristiwa hidup kita masing-masing. Dengan judul, Kulihat Allah dalam dirinya, atau Kulihat Yesus dalam setiap peristiwa hidupku. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami persembahkan hari ini kepadamu. Kami hantarkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan, maupun suka duka kami hari ini dalam kesatuan dengan Putramu Yesus Kristus yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatan kami hari ini, sehingga kami siap sedia menjadi saksi kasih-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.